Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran mikro. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas keterampilan mengadakan variasi pembelajaran dan keterampilan menjelaskan. Pemahaman variasi pembelajaran menurut Solihatin, variasi dalam kegiatan pembelajaran adalah perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa, serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Sedangkan menurut Mulyasa, mengadakan variasi merupakan keterampilan yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran untuk mengatasi kebosanan peserta didik agar selalu antusias, tekun, dan penuh partisipasi. Jadi, variasi merupakan suatu keterampilan yang harus dilakukan oleh guru agar dapat membuat suatu hal atau tindakan baru sehingga siswa bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Tujuan variasi pembelajaran yaitu 1. Menarik perhatian peserta didik terhadap materi pembelajaran yang tengah dibicarakan. 2. Menjaga kestabilan proses pembelajaran baik secara fisik maupun mental. 3. Membangkitkan motivasi belajar selama proses pembelajaran. 4. Mengatasi situasi dan mengurangi kejenuhan dalam proses pembelajaran. 5. Memberikan kemungkinan layanan pembelajaran individu. Selanjutnya, manfaat penggunaan variasi pembelajaran. 1. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan motivasi dan perhatian siswa terhadap tema pembelajaran yang dibahas dan berkaitan di dalam yang ada dalam tema tersebut. 2. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan rasa ingin tahu tentang sesuatu yang baru dalam suatu tema yang dipelajarinya. 3. Memupuk perilaku positif siswa terhadap guru yang telah melakukan proses pembelajaran dengan lebih hidup dan bervariasi. 4. Menghindarkan siswa dari proses pembelajaran yang membosankan dan monoton. 5. Meningkatkan kadar keaktifan dan keterlibatan siswa dalam berbagai pengalaman pembelajaran yang menarik dan terarah. 6. Melayani karakteristik siswa dan gaya belajarnya yang beraneka ragam. Berikutnya, prinsip penggunaan variasi pembelajaran. Pertama, variasi yang dibuat harus mengandung maksud tertentu serta sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, karakteristik kemampuan siswa, latar belakang sosial budaya, materi yang sedang disajikan, dan kemampuan guru menciptakan variasi tersebut. 2. Variasi harus terjadi secara wajar, tidak berlebihan sehingga tidak mengganggu terjadinya proses pembelajaran. 3. Variasi harus berlangsung secara lancar dan berkesinambungan hingga tidak merusak suasana kelas dan tidak mengganggu jalannya kegiatan belajar. 4. Komponen-komponen variasi yang memerlukan pengorganisasian dan perencanaan yang baik perlu dirancang secara cermat dan dicantumkan dalam rencana pembelajaran. Selanjutnya, komponen variasi pembelajaran. Pertama, variasi dalam cara belajar yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti yang pertama itu adalah variasi suara. Nah, variasi suara ini adalah perubahan suara dari keras menjadi lembut, dari tinggi menjadi rendah, dari cepat berubah menjadi lambat, dan gembira menjadi sedih atau pada suatu saat memberikan tekanan pada kata-kata tertentu. Kedua, memusatkan perhatian. Maksudnya adalah memusatkan perhatian ini yaitu pada hal-hal yang dianggap penting dapat dilakukan oleh guru, misalnya dengan perkataan. Contoh, perhatikan ini baik-baik, nak, atau nah, ini penting sekali, atau perhatikan dengan baik ya, ini agak sukar dimengerti, harap disimak. Nah, itulah beberapa contohnya. Kemudian yang ketiga adalah kesenyapan atau kebisuan guru yang dapat menarik perhatian siswa. Maksudnya adalah kesenyapan, kebisuan atau selingan diam yang tiba-tiba dan disengaja selagi guru menerangkan sesuatu merupakan alat yang baik untuk menarik perhatian karena siswa ingin tahu apa yang ingin terjadi. Berikutnya, mengadakan kontak pandang. Bila guru sedang berbicara atau berinteraksi dengan siswanya, sebaiknya pandangan menjelajahi seluruh kelas dan melihat ke mata siswa. Hal ini untuk menunjukkan adanya hubungan yang baik dengan mereka. Kontak pandang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan untuk mengetahui perhatian atau pemahaman siswa kita.
Kelima, itu ada variasi gerak badan dan mimik. Variasi dalam ekspresi wajah guru, gerakan kepala, dan gerakan badan adalah aspek yang sangat penting dalam berkomunikasi. Ini gunanya untuk menarik perhatian dan untuk menyampaikan arti dari pesan lisan yang dimaksudkan. Ekspresi wajah misalnya tersenyum, mengerutkan dahi, cemberut, ataupun menaikkan alis mata untuk menunjukkan kagum, tercengang, atau heran. Gerakan kepala dapat dilakukan dengan bermacam-macam, misalkan menganggukkan, menggelekkan, mengangkat, menggeleng ya tadi, mengangkat atau merendahkan kepala untuk menunjukkan setuju atau sebaliknya. Nah, jari dapat digunakan untuk menunjukkan ukuran, jarak, arah, ataupun menjentik untuk menarik perhatian siswa. Berikutnya, penggantian posisi guru di dalam kelas. Penggantian posisi guru di dalam kelas dapat digunakan untuk mempertahankan perhatian siswa. Dalam menyajikan pelajaran di dalam kelas, biasakan bergerak bebas, tidak kaku, dan hindari tingkah laku yang negatif. Hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelajaran di dalam kelas: 1. Biasakan bergerak bebas di dalam kelas, gunanya untuk menambahkan rasa dekat kepada siswa sambil mengontrol tingkah laku siswa. 2. Jangan membiasakan menerangkan sambil menulis menghadap ke papan tulis. Ketiga, jangan membiasakan menerangkan dengan arah pandang ke langit-langit, ke arah lantai, atau keluar, tetapi arahkan pandangan menjelajahi seluruh kelas. Keempat, bila diinginkan untuk mengobservasi seluruh kelas, bergeraklah perlahan-lahan dari belakang ke arah depan atau mengetahui tingkah laku siswa. Komponen variasi pembelajaran yang kedua yaitu variasi dalam penggunaan media dan alat pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa media pembelajaran ini sangat membantu guru dalam menyampaikan pesan ataupun materi. Seperti pada saat ini pembelajaran disarankan dari rumah, jadi siswa bisa mengakses berbagai media pembelajaran. Nah, tujuannya penggunaan media pembelajaran ini yaitu yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistis. Kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Ketiga, memperlancar jalannya proses pembelajaran. Keempat, menimbulkan semangat belajar bagi siswa. Kelima, memberi kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan dan kenyataan. Ketujuh, memberi kesempatan pada siswa untuk belajar secara mandiri sesuai dengan minatnya. Berikutnya setelah tujuan penggunaan media pembelajaran yaitu yang B adalah komponen menggunakan media dan alat pembelajaran. Pertama itu ada variasi alat dan bahan yang dapat dilihat. Alat atau media yang termasuk ke dalam jenis ini adalah yang dapat dilihat ini adalah grafik, bahan, poster, diorama, spesimen, gambar, film, dan slide. Mungkin Anda bisa juga menggunakan PowerPoint. Kemudian yang kedua, variasi alat dan bahan yang dapat didengar, yaitu suara guru termasuk ke dalam media komunikasi yang utama di dalam kelas. Rekaman suara, suara radio, musik, kemudian puisi yang diperdengarkan ya kepada siswa, kemudian drama misalkan, kemudian ataupun percakapan di dalam telepon atau rekaman. Nah, ini dapat dipakai sebagai penggunaan indera dengan yang divariasikan dengan indera lainnya. Yang ketiga ini adalah variasi alat dan bahan yang dapat diraba. Nah, ini seperti halnya kita memanipulasi dan digerakkan, ini termasuk seperti motorik ya. Penggunaan alat yang termasuk ke dalam jenis ini akan dapat menarik perhatian siswa dan dapat melibatkan siswa dalam bentuk dan memperagakan kegiatannya, baik secara perorangan atau secara per kelompok. Bisa jadi Anda mengarahkan siswa Anda untuk belajar menggambarkan sesuatu, melihat sisi daun itu dilihat seperti apa bentuknya, kemudian bisa dideskripsikan oleh siswa. Nah, keempat, variasi alat atau bahan yang dapat didengar, dilihat, dan diraba. Ya, ini berkaitan dengan audio visual ya. Penggunaan alat jenis ini melibatkan semua indera yang dimiliki. Media yang digunakan misalnya film, televisi, radio, yang diiringi penjelasan guru. Tentu saja penggunaannya disesuaikan dengan tujuan pengajaran yang hendak dicapai. Anda boleh menggunakan beberapa video pembelajaran yang akan disajikan kepada siswa. Ketiga, prinsip-prinsip menggunakan media dan alat pembelajaran.
Pertama itu adalah tepat guna, artinya media pembelajaran yang digunakan sesuai dengan kompetensi dasar. Anda boleh merancang pembelajaran dengan melihat kompetensi dasar apa yang ingin dicapai oleh siswa. Kemudian yang kedua adalah berdaya guna, artinya media pembelajaran yang digunakan mampu meningkatkan motivasi siswa. Nah, ini cukup penting juga, apakah media yang Anda gunakan nanti membangkitkan siswa untuk semangat belajar atau bahkan membosankan ya. Ketiga, bervariasi, artinya media pembelajaran yang digunakan mampu mendorong sikap aktif siswa dalam belajar. Berikutnya, variasi dalam pola interaksi dan kegiatan siswa. Pola interaksi ini pertama yaitu kegiatan klasikal. Ini terdiri dari mendengarkan informasi dan tanya jawab secara klasikal atau diskusi dengan siswa ya. Kemudian yang kedua, demonstrasi oleh guru atau siswa tentang suatu keterampilan atau percobaan. Misalkan Anda boleh mendemonstrasikan bermain drama, pembacaan puisi seperti itu. Yang ketiga, menyaksikan tayangan video atau film atau permainan peran atau drama seperti itu, yang kemudian diikuti oleh diskusi atau tugas-tugas lain. Kemudian yang B itu kegiatan kelompok kecil. Kelompok kecil ini terdiri dari mendiskusikan pemecahan suatu masalah dengan siswa. Kedua, menyelesaikan suatu proyek, misalnya laporan tentang suatu kegiatan. Ketiga, melakukan suatu percobaan atau observasi bersama siswa. Keempat, melakukan latihan suatu keterampilan. Yang C, kegiatan berpasangan, terdiri dari yang pertama, merundingkan jawaban pertanyaan yang diajukan secara klasikal. Anda boleh membuat siswa berpasang-pasang untuk memberikan jawaban atau mengutarakan pendapat mereka. Kemudian yang kedua adalah latihan menggunakan alat tertentu. Misalkan Anda mengajak siswa untuk mengoperasikan suatu alat yang digunakan untuk praktik dalam pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan perorangan, terdiri dari pertama, membaca atau menelaah suatu materi. Kedua, mengerjakan tugas-tugas individual, seperti mengerjakan soal-soal mengenai bahasa Indonesia ya tentunya. Terserah Anda boleh bebas memilihnya nanti soalnya seperti apa. Kemudian ketiga, melakukan observasi. Keempat, melakukan percobaan atau interaksi. Selesai kita membahas mengenai keterampilan mengadakan variasi pembelajaran, kita lanjut ke dalam keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan terkandung makna menyajikan informasi secara lisan, yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Hubungan antara teori dengan praktik, salah satu contohnya ya, atau hubungan teori misalnya antara sebab akibat atau dalil dan contoh. Penguasaan terhadap keterampilan menjelaskan ini memungkinkan guru mampu mengelola kegiatan pembelajaran secara lebih efektif. Keterampilan menjelaskan merupakan salah satu dari 8 keterampilan yang perlu dikuasai oleh seorang guru, karena tidak semua siswa dapat menggali sendiri pengetahuan dari buku atau sumber lainnya. Untuk menanggulangi hal ini, maka guru membantu mereka atau siswa dengan cara menjelaskan hal-hal tersebut atau hal yang belum dimengerti oleh siswa tentang tema yang sedang dipelajari. Misalkan kurang tersedianya sumber yang dapat dimanfaatkan siswa dalam proses pembelajaran menyebabkan atau ini memerlukan peran guru untuk membantu siswa dengan cara memberikan informasi lisan berupa penjelasan yang cocok dengan materi yang diperlukan, sehingga pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan menyenangkan. Keterampilan menjelaskan ini diperlukan dalam pengajaran pada hampir semua topik yang terdapat dalam kurikulum. Menjelaskan yang dilakukan oleh guru harus dapat menjawab pertanyaan mengapa dan jawabannya sedemikian rupa sehingga menimbulkan pemahaman bagi mereka yang mendengarkan. Menjelaskan tidak sekedar mengopi apa yang ada pada silabus, melainkan lebih dari itu, guru mengajar dengan menjelaskan agar peserta didik atau siswa berpikir secara logis, estetis, dan baik. Dalam menjelaskan, perbedaan pendapat tentang kebaikan penggunaan pengajaran deduktif maupun induktif dapat diabaikan. Pandangan ini diajukan karena guru sering ditanya oleh anak didik dan memerlukan jawaban yang verbal langsung dan bila perlu panjang. Keterampilan menjelaskan mendominasi penyajian pengajaran secara verbal oleh guru. Selanjutnya, tujuan keterampilan menjelaskan pertama, itu ada membimbing murid memahami materi yang dipelajari. Kedua, melibatkan murid untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah.
Ketiga, untuk memberikan balikan kepada murid mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman murid. 4. Membimbing murid untuk menghayati dan mendapat proses penalaran serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. 5. Menolong siswa untuk mendapatkan dan memahami teori ataupun prinsip-prinsip suatu materi atau suatu teori tadi secara objektif dan bernalar. Berikutnya, komponen keterampilan menjelaskan. Pertama itu adalah komponen merencanakan. Dalam merencanakan, penjelasan perlu diperhatikan isi pesan yang akan disampaikan dan penerimaan pesan. Kedua, menyajikan penjelasan. Nah, ini terdiri dari beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Pertama itu menjelaskan materi, kejelasan, tujuan, dan indikator, bahasa, dan proses menjelaskan merupakan kunci dalam memberikan penjelasan. Yang kedua itu membuka pelajaran, maksudnya adalah penyampaian tujuan pembelajaran, memberikan gambaran sekilas tentang materi. Persepsi dan motivasi merupakan hal yang dilakukan guru untuk menciptakan siap mental dan membangkitkan perhatian siswa. Yang ketiga, penggunaan contoh dan ilustrasi. Ini contoh dan ilustrasi tujuannya adalah mempermudah siswa yang sulit dalam menerima konsep yang abstrak atau belum jelas. Biasanya pola umum untuk menghubungkan contoh dengan teori. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, pengorganisasian materi. Menyusun dan menyiapkan materi menggunakan dari berbagai sumber dan melakukan pengaitan dengan mata pelajaran lain. Yang kelima, memberikan penekanan pada intonasi suara. Penekanan dapat dikerjakan dengan cara menggunakan bantuan pengeras suara dan bisa menyesuaikan saat kalimat tanya, seru, dan saat bercerita. Kelima, penekanan pada gerak, mimik, dan isyarat lain. Variasi dalam gaya mengajar dan membuat struktur sajian, yaitu memberikan informasi yang menunjukkan arah atau tujuan utama sajian materi. Nah, ini dapat dikerjakan dengan memberi ikhtisar, pengulangan, atau memberi tanda. Selanjutnya, penekanan pada gambar dan media lain. Menggunakan gambar dan media saat mengajar bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa. Siswa akan merasa senang ya diberikan hal baru seperti itu. Selanjutnya, usaha memperoleh balikan. Dalam memperoleh balikan ini, guru memberikan pertanyaan atau pendapat kepada siswa dan menceritakan kembali pembelajaran sudah dipelajari. Berikutnya, usaha penggunaan balikan. Guru menanggapi pendapat dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Berikutnya, menutup pelajaran. Di sini guru dapat melakukan peninjauan kembali, penguasaan inti melalui ringkasan dan mengevaluasi tentang materi yang diberikan selama proses pembelajaran tadi. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran dengan keterampilan menjelaskan. Nah, yang dapat dilakukan guru, yang pertama itu menyampaikan informasi. Nah, secara sederhana menyampaikan informasi ini adalah memberitahu atau menginformasikan ya. Dalam konteks pembelajaran, menyampaikan informasi adalah memberitahu peserta didik tentang definisi-definisi atau pengertian-pengertian dasar tentang materi pembelajaran. Kedua, menerangkan. Pada tahap ini, guru menguraikan istilah-istilah asing yang belum dikenal peserta didik. Ketiga, menjelaskan. Nah, langkah inti adalah penjelasan. Penjelasan dimaksudkan untuk menunjukkan mengapa, bagaimana, dan untuk apa. Pola penjelasan ini berupaya membuktikan hubungan antara dua hal atau lebih yang saling mempengaruhi, bahkan menunjukkan sebab akibat. Keempat itu adalah pemberian contoh. Untuk meyakinkan pemahaman siswa terhadap materi yang telah dijelaskan, guru dapat memberikan contoh konkret secara nyata. Kemudian yang kelima adalah latihan. Langkah terakhir di dalam penjelasan ini adalah latihan. Nah, latihan peserta didik atau siswa dengan mencari hubungan sebab akibat pada fenomena atau peristiwa yang lain yang cukup mudah saja. Keterampilan menjelaskan ini tentunya ada kelebihan dan kelemahan.
Baik, kita membahas mengenai kelebihannya terlebih dahulu ya. Kelebihan penerapan menjelaskan ini yang pertama yaitu lebih mudah dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam menemukan, mengorganisasi, dan menilai informasi yang diterima. Kelebihan kedua, lebih mudah dalam memancing, meningkatkan kemampuan siswa dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lengkap dan relevan. Kelebihan ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan ide-ide dan mengemukakan ide tersebut di depan kelas. Keempat, dapat mengatasi masalah pembelajaran yang diikuti oleh jumlah peserta didik atau siswa yang cukup besar, sehingga Anda memerlukan keterampilan menjelaskan ini. Kelima, merupakan cara yang lebih mudah saat guru akan memulai mengenalkan materi. Keenam, dapat meningkatkan analisis guru terhadap teori yang sedang disampaikan dan guru menjadi benar-benar mengerti isi dengan analisa yang lebih mendalam. Untuk kelemahan keterampilan menjelaskan, yang pertama, bila menjelaskan dilakukan terlalu lama, tentu siswa cenderung menjadi karakteristik auditif atau pendengar setia ya, dan akhirnya menjadi siswa yang pasif. Yang kedua, apabila selalu digunakan dan terlalu lama, maka penjelasan akan terkesan membosankan. Siswa bisa ngantuk ataupun mungkin asik bermain sendiri begitu. Ketiga, bila menjelaskan dilakukan terlalu lama, kesempatan untuk berdiskusi menjadi terlalu sedikit, bahkan habis untuk menjelaskan, sehingga siswa tidak punya waktu untuk bertanya, mengemukakan suatu gagasan atau ide begitu ya. Sekian pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.